Shalom, selamat sore semua anak-anak. Kita jumpa lagi di Kids Worship Rumah Penjunan. Hari ini kita akan belajar tentang berkat Yakub bagi anak-anaknya. Anak-anak ingat berapa jumlah anak Bapak Yakub? Ya, ada 12 anak-anak. Dan hari ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan yang diberikan bagi anak-anak Yakub. Dan Bapak Yakub memberikan, mendoakan, menyampaikan, mengucapkan doa-doa berkat bagi anak-anaknya. Yuk kita lihat satu persatu. Sekarang karena Kak Tari masih ada di studio TV, kita pergi ke ruang sebelah di ruang belajar kita Kids Worship. Yuk kita lihat sama-sama. Ya! Berkat bagi anak-anak Yakub terambil dari Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 28. Siapa anak Yakub yang pertama? Dia yang pertama adalah Ruben. Apa berkat Tuhan untuk Ruben? Ya, waktu Bapak Yakub memanggil anak-anaknya, datanglah semua anak-anaknya itu berkumpul. Dan Bapak Yakub memberitahukan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh anak-anaknya di masa yang akan datang, di kemudian hari. Yang pertama adalah Ruben. Ruben, dia adalah anak sulung. Tapi Bapak Yakub berkata, engkau adalah anak yang pertama, anak permulaan, anak sulung. Tetapi engkau bukan lagi yang terutama, karena engkau sudah melanggar, engkau sudah tidak menghormati ayahmu. Anak-anak, waktu itu Ruben melanggar kesucian pernikahan papanya. Dia mengambil istri dari papanya. Nah, anak-anak, dia tidak lagi menjadi yang terutama. Sekarang anak yang kedua dan anak yang ketiga adalah Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi ini bersaudara. Kata Bapak Yakub, senjata mereka ialah alat kekerasan. Mereka ini adalah orang-orang yang suka bersatu dalam kemarahannya, membunuh kalau ada orang yang melawan mereka. Dan Bapak Yakub katakan, kemarahanmu itu bahaya, kemarahanmu itu sangat keras. Engkau suka mengamuk dan itu terkutuk. Kamu sangat bengis. Aku tidak akan ikut dalam kejahatanmu. Bapak Yakub tidak mendukung kemarahan dan kejahatan anak-anaknya, yaitu Ruben, Simeon dan Lewi. Anak yang keempat adalah Yehuda. Wah, berkat apa yang diberikan untuk Yehuda? Anak keempat nih. Yehuda, dia akan seperti singa yang kuat, menerkam, menaiki sebuah tempat yang tinggi. Engkau akan meniarap berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Tidak ada yang berani membangunkan engkau, Yehuda. Ini berkat penting. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka akan takluk kepada Yehuda bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya dan pohon anggur dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Ini berkat untuk Yehuda. Berkat berikutnya adalah untuk Sebulon. Sebulon ini berkatnya apa ya? Dia akan tinggal di tepi pantai. Dia akan menjadi tempat pangkalan kapal seperti pelabuhan itu loh anak-anak. Ya, yang batasnya akan bersisi dengan Sidon. Berikutnya adalah Isakar. Seperti keledai yang kuat tulangnya, meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya perhentian itu baik dan negeri itu bagus, maka dia istirahat di situ dan dia menjadi budak rodi bekerja di situ. Anak yang berikutnya adalah Dan. Ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Berikutnya, Dan juga didoakan supaya seperti ular di jalan, ular beludak yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh. Diberi kecerdikan. Aku menanti-nantikan Tuhan, keselamatan yang daripadamu ya Tuhan.
Ini berkat untuk Dan. Berikutnya berkat untuk Gad. Gad apa berkatnya ya? Ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Wah, diberi berkat kemenangan. Asher, apa berkatnya? Berkatnya adalah makanannya akan limpah mewah. Dia akan memberikan santapan raja-raja. Berkat yang lainnya adalah berkat untuk Naftali. Seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Dia akan melahirkan anak-anak yang cantik. Naftali ini negeri yang luar biasa baiknya daerahnya ya. Berikutnya adalah Yusuf. Anak-anak Yusuf punya 2 anak laki-laki. Yusuf diberkati oleh papanya akan seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan muda pada mata air. Dahannya naik mengatasi tembok walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Yakub yang akan menolong, Allahnya Yakub akan menolong Yusuf dan keturunannya, akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Berkat ayahmu, berkat Yakub melebihi gunung-gunung, melebihi dari berkat yang berabad-abad. Semuanya akan turun di atas kepala Yakub, di atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Tetap Yusuf mendapatkan berkat spesial dari papanya. Benyamin, ia seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang membagi-bagikan rampasannya. Inilah semuanya berkat untuk Israel, jumlahnya 12. Apa berkatnya untuk kita, untuk anak-anak semuanya? Kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan memakai orang tua kita untuk memberkati anak-anaknya, untuk menyampaikan berkat-berkat bagi anak-anaknya. Anak-anak, hormati orang tua. Orang tua itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati anak-anak. Kalau orang tua berikan nasihat, dengarkan baik-baik. Bapak Yakub memberkati anak-anaknya. Ucapan-ucapannya akan terjadi di hari nanti. Yang pertama ya, hormati orang tua, karena orang tua itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua perhatikan, sungguh-sungguh dengarkan, sungguh-sungguh. Orang tua akan memberkati anak-anaknya. Yang kedua, anak-anak berkat itu dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, semuanya beda-beda. Jangan iri satu dengan yang lain, masing-masing memiliki berkat khusus. Anak-anak, Tuhan juga menyediakan berkat yang berbeda-beda. Berkat yang diberikan kepadamu tidak sama dengan berkat yang diberikan kepada kakakmu atau adikmu. Anak-anak, berkat yang diberikan kepada Simeon, kepada Lewi, kepada Yusuf, kepada Syakar, Sebulun itu berbeda. Dan masing-masing itu spesial, istimewa. Berkatmu tidak dimiliki oleh orang lain. Berkat orang lain juga berbeda dengan berkatmu. Jadi jangan iri. Kalau orang lain lihat berkatmu, keren banget ya berkatnya. Kok aku enggak? Anak-anak perhatikan. Ingat, setiap kita spesial, setiap kita istimewa, diberi orang tua yang berbeda dengan berkat yang berbeda. Anak-anak, berkatnya, mainannya, rezekinya, apa yang Tuhan berikan dalam hidup rumah tangga, keluarga kita berbeda-beda. Yang pasti semuanya diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati, semuanya diberkati. Tetapi berkatnya spesial, berbeda-beda. Bukan Tuhan tidak adil ya, tapi Tuhan memberikan berkat-berkat khusus. Yang kedua ya, yang pertama, anak-anak hormati
orang tua, karena orang tua dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat dan menjadi saluran berkat. Oke, taat ya, dengarkan ya. Yang kedua tadi, jangan iri, bersyukur untuk berkat yang diberikan kepada kita. Oke anak-anak, karena berkat kita tidak dimiliki oleh orang lain, dan demikian juga berkat orang lain itu nggak diberikan untuk kita, berbeda. Jadi bersyukur untuk setiap berkat. Yang ketiga, kita belajar dari Ruben. Anak-anak Ruben itu anak sulungnya Bapak Yakub. Tapi dia kehilangan berkat utama. Dia kehilangan berkat sulung. Karena dia tidak taat. Karena dia melanggar kesucian papanya. Dia tidak sopan kepada papanya. Dia tidak menghargai papanya. Anak-anak hati-hati ya. Ruben kehilangan berkat sulung. Dikatakan oleh Bapak Yakub, kamu yang terutama, kamu anak sulungku, kekuatanku, kebanggaanku. Tapi kamu tidak lagi menjadi yang terutama, tidak lagi menjadi yang terkuat. Kamu bukan lagi anak yang terutama, tetapi anak yang dipilih menjadi keturunan raja-raja. Siapa yang akan melahirkan raja-raja? Nah, nomor 4, Yehuda. Yehuda tuh hatinya baik sekali, hatinya luar biasa. Dia yang menyelamatkan Yusuf waktu mau dimasukin ke sumur ya anak-anak. Tuh Yehuda hatinya luar biasa, hatinya penuh kasih. Waktu di Mesir, waktu Benyamin mau diambil, yang pasang badan, yang kasih hidupnya, dia jadi jaminan juga Yehuda. Yehuda dapat berkat luar biasa. Anak-anak, waspada ya, hati-hati ya. Sebenarnya Tuhan tuh sudah menyiapkan berkat yang khusus loh buat kita. Tapi kalau kita nggak taat, berkat itu bisa diberikan kepada yang lain. Seperti berkatnya Ruben. Ruben kehilangan berkat karena melanggar kesucian, melanggar kehormatan, melanggar kesopanan. Anak-anak harus tetap sopan. Anak-anak harus hidup menghormati. Oke, anak-anak, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan ini dan belajar untuk menghormati orang tua, dan setiap kita ini diberkati oleh Tuhan. Ayat hafalan kita. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat hafalan kita hari ini. Efesus 6. Kita akan bersama memperhatikan ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus menolong, dan mari kita bersama berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Semangat menjadi anak yang taat. Tuhan siapkan berkat, dan berkat itu istimewa. Shalom.